Beli broncos. Broncos ini kalau Jakarta namanya kue pancong, ada kelapanya, tapi rasanya kayak cookies tapi kelapa. Broncos di Palu enak. Di belakang coto Makassar 3.000. Coto Makassar ini, coto Makassarnya makannya pakai daging. Saya belum bosen makan coto Makassar, makannya pakai tipat. Makannya pakai tipat. Selamat makan. Nggak ada sinyal guys, gimana mau live? Nggak live ini. Ini saya udah di Wentira. Jalan masuknya bukan di situ. Ini buat ke baliknya sini. Ini istananya. Ini istananya. Ini batu-batu besar ini. Nggak ada sinyal ini. Ini apa yang dibuka? Ayo dibuka kalau ada yang info. Ini aku nggak bisa dapat sinyal, ini nggak ada sinyal di sini. Aku jadi cuman ambil video aja ini. Ini di laut, di sungai ini ada naga. Di sungai ini ada naga yang terikat.
Karena tidak ada sinyal, jadi saya proses sendiri pembukaan. Tuhan memberkati semua yang terikat di sini, Tuhan lepaskan. Semua yang berdosa, yang bermasalah di sini, Tuhan berikan pengampunan. Semoga semua makhluk Tuhan hidup berbahagia. Semoga yang terikat teraniaya Tuhan bebaskan. Ini di laut, di sungai ini ada naga. Di sungai ini ada naga yang terikat. Karena tidak ada sinyal, jadi saya proses sendiri pembukaan. Tuhan memberkati semua yang terikat di sini, Tuhan lepaskan. Semua yang berdosa, yang bermasalah di sini, Tuhan berikan pengampunan. Semoga semua makhluk Tuhan hidup berbahagia. Semoga yang terikat teraniaya Tuhan bebaskan. Ini pintunya ini. Saya berada di Wentira, itu naiknya ke ya di situ kalau bilang tanah pekuburan atau tanah di luar istana ini. Ini istananya. Ini istananya. Pintu masuknya ini. Ini istananya. Istananya di dalam batu ini. Ini ada naganya. Naganya terkunci terikat. Ada naga terikat di sini. Bisa di Wentira. Sandalku jatuh. Di depanku ini ada bendera 3. Di depanku ada bendera 3. Ya ini pintu masuknya, ini istananya. Itu jalan masuk lagi ke danau. Jadi kan kayak istana itu ada permandian. Ini pintu masuk istananya. Ini istananya di belakang sini, di belakang gunung ini, batu. Terus di sini ada naganya. Terus ini sudah sandalku jatuh, sekalian aja dua-duanya aku taruh di sini, mungkin diminta. Mau turun males, nggak bawa sandal, ntar nyeker aja, ntar nyeker. Nih boneka selesai. Tadi berlian sudah aku lempar sana satu, ke sini satu. Berlian cahaya Tuhan yang asli. Ini pintunya persis di sini, di depanku. Aku lagi duduk di sini. Nih, aku lagi duduk di sini. Persis ternyata. Aku baru setelah selesai prosesi, aku baru sadar kalau di depanku ini sudah pintunya. Oke. Acara selesai. Terima kasih semua. Semoga apa yang kita lakukan di sini bisa membawa pencerahan, terbukanya gerbang kemakmuran buat Wentira dan negara Indonesia, Nusantara secara keseluruhan.
Saya kemarin di Solo itu sebenarnya meeting tapi kok dapatnya di Lor-In. Saya ke Palu, beberapa orang sudah tahu ya, saya tanpa sengaja membuka Wentira. Saya tanpa sengaja membuka gerbang Wentira, tapi tidak saya buka begitu saja. Saya serahkan ke Tuhan. Saya hanya berdoa untuk arwah-arwah yang terperangkap di dalam batu. Ada video saya di Wentira. Saya tidak mau cerita, saya mau cerita sekarang. Di Wentira itu portalnya itu enggak di dalam. Portalnya Wentira itu tidak di dalam hutan, tidak. Di batu, di jalan raya itu. Semua yang kelewatan yang area Sulawesi, Anda yang lewat Sulawesi itu, kalian bisa melihat batu besar Wentira. Sebelahnya ada musola. Ya di sebelahnya musola itu, batunya itu ada orang-orang yang mungkin tahu ini adalah sama, mungkin ya matanya seperti saya melihat, oh ini adalah pintunya, itu ditancepin bendera 3. Saya berdoa di situ. Tanpa sadar, saya tanpa sengaja saya membuka pintu itu, tapi kan saya sudah serahkan ke Tuhan. Saya tidak berdoa, oh Tuhan bukakan, enggak. Saya cuma berdoa buat roh-roh yang gimana sih kalau kita berdoa buat roh-roh yang korban kecelakaan, korban tsunami gitu kan, pokoknya korban ya yang sudah jadi arwah. Kita berdoa untuk para arwah. Nah, tanpa maksud apapun juga itu Wentira terbuka. Enggak, saya kurang tahu itu akan menjadi musibah atau alhamdulillah. Saya cuma tahu saya pegangan Tuhan. Kenapa ya? Karena saya cuma berdoa. Nah, itu kemudian dititik oleh banyak pelaku cahaya, para ahli spiritual, para dukun-dukun di Palu. Gerbangnya terbuka karena saya sudah serahkan ke Tuhan. Tapi saya mau cerita bahwa di Wentira itu adalah portal gaib ke seluruh dunia. Dari Wentira itu, di situ ada batu di antara ujung kulon. Jadi di Wentira itu ada portal. Di Lor-In yang saya kemarin ke sana, Lor-In Solo itu juga ada portal. Kemudian di ujung kulon, antara ujung kulon dan Lampung, di tengah-tengahnya di bawah Krakatau itu ada Gunung Purba. Itu terbuka semua. Dan bangsa manusia, bukan bangsa Indonesia saja, bangsa manusia itu turun-temurun menggunakan jasa jin. Jin itu saya cuma dikasih tahu infonya ya. Sekalian percaya apa enggak? Saya enggak urus. Saya cuma cerita. Anggap saja ini kan ruang halu. Anggap saja saya halu gitu ya. Di planet Zain itu banyak ada planet bernama planet Zain. Planet Zain ini dihuni oleh makhluk-makhluk Zain yang datang ke dunia, ke bumi, kemudian minta tempat. Oleh manusia dibolehkan tinggal di bumi dengan syarat mereka harus mau melakukan kehendak manusia. Dia diperbudak untuk membangun masjid, membangun piramid, membangun hal-hal yang tak tersentuh oleh tangan manusia, mereka yang lakukan. Itu yang saya dapat ngobrol. Jadi jin-jin itu, makhluk Zain itu yang kemudian dipanggil oleh manusia sebagai jin. Dan jin ini mereka kooperatif. Artinya kooperatif, mereka tidak akan melanggar perjanjian. Dan di bawah jin ada satu makhluk yang
sudah dipegang oleh para pelaku cahaya, yaitu salah seorang fallen angel itu. Nah, kemudian para pelaku cahaya ini, kalian ya, banyak dari kalian itu yang kemudian ikut memberikan cahaya, ikut memberikan berlian, ikut menyempurnakan. Kalian banyak sekali yang ikut menyempurnakan kondisi bumi ini, sehingga banyak tsunami. Memang ada banjir bandang, tapi saya sudah bilang banjir bandang itu mereka mengikis, karena ada yang akan keluar dari bumi, dan itu jatahnya orang-orang lama. Kalian para manusia cahaya yang ada leluhur yang mau minta dibukakan, mungkin sesuatu lah yang tersembunyi ini yang minta keluar gitu. Jadi tahun 2024 mungkin masih akan ada gempa-gempa kecil, mungkin akan ada gempa-gempa atau banjir-banjir kecil. Tapi mudah-mudahan saya benar tidak ada tsunami, tidak ada. Kenapa? Karena banyak orang berdoa, karena banyak orang bertobat, karena banyak orang kena kampleng dengan cerita Twin Flame dan NPD ini kan. Nah, sehingga banyak sekali orang-orang, makhluk-makhluk manusia bercahaya seperti kalian ini yang mengenolkan, meniadakan, menghilangkan gitu. Jadi karena energi kalian itu menyempurnakan, nah gitu loh intinya. Karena energi kalian itu menyempurnakan, sehingga mudah-mudahan saya benar, tidak ada tsunami, tidak ada gitu. Ada yang mau naik? Ada yang mau curhat? Apa yang Anda lihat? Apa yang Anda lihat? Nggak ada? Apa yang Anda lihat? Ada pesan leluhur apa untuk kita semua? Dan percaya atau tidak, batu Wentira itu terhubung dengan Eagle Self di, saya lupa apa namanya, di Rusia. Eagle Self di Sherrock namanya, Sherrock. Pokoknya di Rusia. Terhubung dengan Rusia. Saya belum tahu terhubung dengan siapa lagi. Pokoknya itu ngebuka aja. Saya sampai wow. Salah nggak saya? Enggak, kata Tuhan. Enggak, memang sudah apa yang ditutup oleh manusia ini sudah waktunya dibukakan oleh Tuhan gitu. Dengan doa, semua dengan doa. Padahal waktu itu saya memang jalan-jalan saja ke Wentira gitu. Tuku keripik ada kaleng. Piknik leng celeng. Ki lho boleh aku ning kene tapi aku meh mulai ya.